Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tahu saat ini kita sedang memasuki masa landainya COVID-19, tetapi pada waktu-waktu yang lalu kita hidup ibarat dalam satu badai, ya, di mana orang-orang yang dekat dengan kita tahu-tahu baru saja kita bertemu sudah almarhum, baru saja bercengkrama sudah almarhum, dan banyak juga orang-orang yang sedang mengalami sakit. Ya, hampir-hampir, katakanlah hampir-hampir mati, tapi itu merupakan badai dan akhirnya dia selamat. Banyaklah badai kehidupan, di samping itu juga banyak badai-badai kehidupan lain. Tetapi pada hari ini saudara, bagaimana kita menyikapi badai itu? Saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saya berikan tema pada saat ini, yaitu beriman di tengah badai. Yang pertama adalah ketika badai itu datang, kita harus tetap tenang dan beriman. Apa arti iman? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Badai adalah angin kencang yang disertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba berkecepatan tinggi. Saudara, itulah badai. Ya, mengapa kita harus beriman? Karena kita manusia tidak mungkin mampu mengatasi badai sendiri, tidak mungkin. Ya, kekuatan kita terbatas, kita perlu yang tak terbatas. Yang kedua, sebab hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan badai itu. Ya, yang ketiga, hanya kekuatan Allah yang mampu menguasai badai itu. Dan apa wujud langkah imannya, saudara? Pertama, berseru-seru kepada Tuhan, sebagaimana Mazmur 128 mengatakan berseru-seru kepada Tuhan, berseru. Yeremia 33:3 mengatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru, saudara. Jangan berserunya, waduh serem nih, waduh mati ini. Jangan. Wah gawat nih, gawat. Jangan. Pertama, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, itulah langkah pertama, saudara. Dan hasil daripada iman apa? Pasti Mazmur 107 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Setelah mereka berseru-seru dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Nah, itu hasilnya. Ketika kita mengalami badai dan kita beriman kepada Tuhan, ya, wujud nyata iman itu, langkah imannya apa? Kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan hasil daripada iman kita apa? Kita bebas dari kecemasan. Ayat 29 dalam Mazmur 107 mengatakan, dan badai itu pun dibuat tenang, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dibuatnya badai itu diam, saudara. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama, bebas dari kecemasan. Yang kedua, menenangkan badai dan menenangkan gelombang-gelombang. Yang ketiga, ayat 30 mengatakan begini. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan. Hasil daripada iman, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan. Mereka mengalami kemenangan. Siapa yang menangkan mereka? Yaitu Tuhan yang mereka serukan kebesarannya, yang mereka mintakan pertolongan. Itulah yang memenangkan mereka. Sehingga setelah mereka menang, apa yang mereka lakukan? Mereka bersukacita. Mereka bersyukur atas kasih setia dan perbuatannya, dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Dalam Mazmur 107 ayat 30, 31 dan 32. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti mempunyai badai. Bagaimana kita menghadapi badai itu? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Dengan cara berseru, jangan menyebutkan besarnya badai itu, tapi serukan Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari badai itu. Tuhan Yesus tolong, kau lebih dahsyat daripada masalahku. Dengan beriman kepada Tuhan, saudara pasti menang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Kami sadar setiap kami mempunyai masalah. Bahkan ada kalanya badai itu juga melanda kami. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan,
membesarkan nama-Mu dan mengecilkan masalah yang kami hadapi. Dan kami berseru kepada Tuhan, maka kami pasti menang. Pasti Tuhan lepaskan kami dari kecemasan. Badai dan gelombang pun diredakan dan didiamkan. Bahkan kami dituntun ke pelabuhan kesukaan. Artinya kami dibawa dalam kemenangan dan diluputkan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami yakin siapapun kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan, biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau yang lebih dahsyat. Kami hanya berseru tentang kebesaran-Mu, bukan berseru karena besarnya masalah kami. Karena kami tahu bersama Tuhan, di dalam Tuhan, perkara-perkara besar yang terjadi dan kami akan diluputkan dan dimenangkan dari sana. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, silakan share kepada saudara, keluarga, teman, siapapun itu, supaya mereka juga diberkati. Tuhan memberkati.